Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim amin ya rabbal alamin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang terkait dengan ibadah haji. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat fa ahajju anha. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan dari Bani Juhainah. Dia datang kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Kanjeng Nabi, Inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Bahwa ibu saya telah nadar. Ibu saya nadar untuk melaksanakan ibadah haji. Walam tahujja, tapi belum sempat melaksanakan haji hatta matat, sampai beliau meninggal. Ahajju anha, apakah boleh saya membadali hajinya? Itu tanya seorang perempuan dari Bani Juhainah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perempuan datang kepada Kanjeng Nabi menceritakan tentang kondisi ibunya, di mana ibunya pernah nadar, pernah janji kepada Gusti Allah, andai kata bla 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 maka saya akan melaksanakan haji. Tapi kebetulan dia belum melaksanakan haji, belum sempat melaksanakan haji, keburu meninggal lebih dulu. Akhirnya perempuan tadi bertanya kondisi yang demikian, bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa boleh dia melaksanakan haji sebagai badal dari ibunya? Qala na'am hujji anha. Kanjeng Nabi menjawab, ya boleh, berhajilah sebagai badal dari ibumu. Aro'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyatahu. Menurut kamu pendapatnya apa? Seandainya ibu kamu punya hutang, apakah kamu berkewajiban untuk membayarnya? Aqtullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka bayarlah hutang kepada Allah, sebab Allah lebih hak untuk dibayari hutangnya. Maksudnya begini, karena perempuan tadi mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa ibunya telah nadar, telah berjanji kepada Gusti Allah untuk melaksanakan haji tapi belum sempat dilaksanakan, maka dia tanya, boleh nggak untuk diganti atau dibadali oleh dirinya? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, iya. Dan diumpamakan oleh Kanjeng Nabi, sekarang saya mengatakan kamu boleh. Nah sekarang saya kiaskan atau saya samakan, bagaimana seandainya ibumu punya hutang? Apakah kamu berkewajiban untuk membayar hutang ibumu? Pasti jawabannya iya. Mempunyai hutang kepada orang lain,
maka ahli warisnya berkewajiban untuk membayar hutang-hutang dari mayit tersebut. Nah, itu juga sama, faktullaha, maka karena dia nadar berarti telah berhutang kepada Gusti Allah. Sebab nadar berarti dia hutang kepada Allah, sehingga Kanjeng Nabi faktullaha, maka bayarlah hutang kepada Allah. Allahu ahaqqu bil wafa, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dibayar hutangnya. Jadi ini hukumnya wajib. Ketika dia ibunya nadar dan belum sempat untuk melaksanakan haji, maka ahli warisnya itu memiliki kewajiban untuk membadali haji orang tuanya yang telah bernadar. Itu gambarannya seperti itu. Mengganti atau membadali orang yang melaksanakan haji dan tidak karena nadar, itu hukumnya boleh. Kalau hutang ya harus dibayar. Nadar berarti hutang kepada Gusti Allah juga harus dibayar, bahkan lebih berhak untuk segera dibayarkan. Lalu hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hintu fa alaihi ay yahujja hujjatan ukhra. Dari Ibnu Abbas juga, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anak-anak kecil ayyuma sabiyyin, siapapun anak kecil hajja tsumma balagha, yang melaksanakan haji kemudian dia baligh, fa alaihi ay yahujja hujjatan ukhra, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan haji kembali. Anak bocah cilik, ada anak-anak dibawa oleh orang tuanya melaksanakan haji. Setelah itu pulang. Setelah pulang beberapa tahun dia menjadi baligh. Nah, setelah baligh ini dia terhukumi atau ditaklif, taklif, dibebani hukum wajibnya melaksanakan haji. Kalau waktu kecilnya dia tidak dibebani hukum wajib haji, hajinya sah. Tapi dia haji yang pertama, haji waktu kecil tadi, itu tidak menggugurkan terhadap kewajiban haji dia setelah usianya sudah baligh. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa 'alaihi ay yahujja hujjatan ukhra. Begitu pula seorang hamba saya, seorang budak yang melaksanakan haji kemudian dimerdekakan, fa 'alaihi ay yahujja hujjatan ukhra, maka dia dibebani kewajiban haji yang lain. Artinya waktu dalam keadaan menjadi budak diajak oleh tuannya melaksanakan haji, setelah pulang kemudian tuannya memerdekakan dia. Nah, maka haji yang dilaksanakan oleh si budak tadi ketika melaksanakan haji itu tidak menggugurkan kewajiban bagi dia setelah adanya hukum taklif kepada si abd untuk berkewajiban melaksanakan haji. Rawi Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Baihaqi. Perawi-rawinya itu thiqat, orang-orang yang adil. Lalu hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha tu mahramin wa la tusafiru al mar'atu illa ma'adhi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni aktutibtu fi ghazwatin kada wa kada. Faqala intalik fahajja ma'amra'atik, muttafaqun alaih, wal lafdhu lil Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah yakhutubu yaqulu, dalam khutbahnya menyampaikan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa maha
dzu mahramin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan di tempat yang sepi beserta dengan perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Aja macam-macam wong lanang loroan bae ning tempat sepi tanpa ditemani oleh mahramnya perempuan. Wala tusafiru imra'atun illa ma'di mahramin. Dan jangan seorang perempuan bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Faqama rajulun, kemudian ada seorang sahabat berdiri ketika Kanjeng Nabi khutbah, menyampaikan khutbahnya, la yakhluwanna rajulun, tiba-tiba nongol sahabat ngadeg lalu bertanya, "Ya Rasulullah, istri saya inna mra'atin kharajat hajatan." Istri saya sedang melaksanakan haji. Wa ini aktu tabtu fi ghazwatin kada wa kada. Dan saya terdaftar sebagai orang yang ikut perang ABC. Faqala intolik fahajja ma'amra'atik. Kemudian Kanjeng Nabi langsung meresponnya, sudah kamu pergi sana beserta dengan istrimu untuk melaksanakan haji. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Jadi ini yang pertama, bahwa hukum yang bisa dihasilkan atau yang bisa dikeluarkan dari hadis ini adalah pertama, tidak boleh kholwat, tidak boleh jadi berduaan, itu hukumnya haram. Itu hukum yang bisa dipetik atau yang bisa dilahirkan dari hadis ini. Nah, tapi boleh perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jadi ada 3 orang, satu mahramnya, satu perempuan, satunya lagi kita sebagai orang laki-laki. Itu diperbolehkan. Tapi wala tusafiru, dan yang kedua, hukum yang bisa dikeluarkan adalah, yang bisa dipahami dari hadis ini, bahwa seorang perempuan melaksanakan perjalanan bepergian tanpa ditemani oleh mahram itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ia pergi kemana-mana itu harus bersamaan dengan mahramnya, dengan anaknya, dengan orang tuanya dan seterusnya, yang mempunyai ikatan hubungan kerabatan. Dzu mahramin itu harus ditemani oleh mahramnya. Kalau sendirian itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tingkat keamanan bagi perempuan itu sangat membahayakan sekali. Itulah kenapa Kanjeng Nabi melarang perempuan untuk bepergian tanpa ditemani oleh mahramnya. Jadi ada motif atau ada unsur itu, ada ilat itu. Kalau dalam hukum, ilatnya apa? Alasannya itu apa? Alasannya itu karena situasinya memang tidak mendukung bagi seorang perempuan untuk bepergian sendirian. Tapi bagaimana dalam konteks Indonesia misalnya, yang orang perempuan pergi ke daun sendirian saja tanpa ada yang mengusik, biasa-biasa saja, keamanannya masih terjamin, yang demikian itu. Apakah yang demikian hukum itu berlaku? Pertanyaannya begitu. Apakah hukum bepergian sendiri bagi seorang perempuan, hukum haramnya tetap berlaku? Karena ilatnya sudah tidak ada, alasannya sudah ada. Ini banyak para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa halal atau diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk keluar sendirian ketika dalam situasi yang tidak membahayakan dirinya, baik membahayakan hartanya, membahayakan jiwanya, membahayakan kehormatannya dan seterusnya. Itu kalau yang demikian diperbolehkan. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa perempuan tetap tidak diperbolehkan dalam kondisi yang aman. Karena apa? Karena lidaf'il fitnah, untuk menghindari fitnah. Takutnya itu muncul prasangka-prasangka buruk. Daf'ud doror, muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau kaidahnya menolak yang membahayakan itu lebih diutamakan ketimbang dengan yang menarik maslahat. Jadi itu kaidah fikihnya demikian, sehingga para ulama ada yang menyatakan tidak diperbolehkan sebagai bentuk dari kehati-hatian.
walaupun dalam situasi yang aman. Yang ketiga, hukum yang dikeluarkan bahwa haji itu juga karena bagian dari pepergian, maka itu juga harus ditemani oleh mahramnya. Jadi ketika haji, ya harus bersamaan dengan mahram. Bagaimana seandainya kondisi sekarang orang perempuan di Arab di sana berjalan sendirian aman, sudah aman misalnya, tidak ada mara bahaya apapun. Kalau demikian, apakah boleh haji sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya? Apakah ada perundang-undangan atau ada peraturan pemerintah, baik itu pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, yang mengharuskan bagi seorang perempuan untuk ditemani oleh mahramnya? Seandainya ada, maka bepergian atau haji tanpa bersamaan dengan mahram itu hukumnya diharamkan. Alasannya apa? Karena ada keputusan pemerintah, ada aturan pemerintah, baik pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia. Hadis selanjutnya, wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an Syubroma. Qala man Syubroma? Qala akhun li au qaribun li. Faqala hajjajta an nafsika? Qala la. Qala hajja man an nafsik thumma hajja an Syubroma. Rawu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata begini. Ada seorang sahabat ngomong begini, labbaika an Syubroma. Artinya labbaika, aku memenuhi undanganmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Labbaik, saya memenuhi undanganmu ya Allah untuk melaksanakan haji an Syubroma, sebagai pengganti dari Syubroma. Lalu ditanyakan oleh Kanjeng Nabi, man Syubroma? Siapaku Syubroma? Kata Kanjeng Nabi. Lalu dijawab oleh sahabat tersebut, akhun li, dia adalah saudara saya, au qaribun, atau saudara dekat saya. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi kata, hajjajta an nafsik, kamu sudah melaksanakan haji? Kemudian dijawab oleh sahabat tadi, la, saya belum melaksanakan haji. Tapi dia melaksanakan haji untuk membadali orang lain, sementara dirinya belum melaksanakan haji. Qala, akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, sekarang kamu haji dulu. Tsumma hajja an Syubroma, kemudian baru kamu melaksanakan haji sebagai badal dari Syubroma. Rawu Abu Dawud. Ini hukum bagi orang yang membadali hajinya orang lain tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang belum melaksanakan haji. Boleh membadali orang lain kalau kita sudah melaksanakan kewajiban haji. Hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajja faqama al-Aqwa bin Habis faqala afi kulli amin ya Rasulullah. Faqala law qultuha lawajabat al-hajju marratan fama zada fahuwa tatawwu'un. Rawu al-khamsatu 'anit Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas juga, bahwa Ibnu Abbas berkata, khotobana Rasulullah, Kanjeng Nabi pernah ngomong kepada kita. Faqala, dia mengatakan, innallaha kataba 'alaikumul hajja, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan haji. Di tengah-tengahnya Kanjeng Nabi ngomong begitu, faqoma Aqra bin Habis. Aqra, salah seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis, ngadeg. Lalu tanya, faqala, kemudian ngomong di hadapan Kanjeng Nabi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban itu setiap tahun ya Rasulullah, dibebankan kepada kita untuk melaksanakan haji setiap tahun? Kemudian Kanjeng Nabi menjawabnya, laukul tuha lawajabat, seandainya saya jawab iya, maka akan menjadi kewajiban setiap tahun. Al-hajju marrotan, tapi haji itu hanya sekali. Pamazada fahuwa tatawu'un, maka haji yang selebihnya itu hukumnya sunnah saja. Hadis ini menjadi salah satu dalil, selain walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu juga ada hadis ini yang memperkuat bahwa haji hukumnya wajib bagi seorang
mukallaf, bagi orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Itu hukumnya wajib. Nah, kewajiban itu dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hidup. Seandainya dia melaksanakan lebih dari sekali, maka yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, dan seterusnya, itu hukumnya sunnah, hukumi sunnah saja. Babul mawaqit wallahu a'lam bishawab. Cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Suratul ladzina ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.